Jumpa lagi Sobat All About China. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk meramaikan channel ini. Harap kami agar Sobat sehat, bahagia, dan sukses. Topik kali ini adalah roket antariksa milik China. China tahun 2021 sangatlah aktif meluncurkan misi antariksa mereka. Sampai topik ini dibuat, China sudah 44 kali peluncuran roket antariksa. Peringkat 1 dan runner-up adalah Amerika dengan 37 kali peluncuran, yang didominasi oleh SpaceX, yakni program Starlink. Flashback tahun 2020, China 39 kali melakukan peluncuran roket. 2019 yakni 34 kali, 2018 39 kali. Dalam kurun waktu 4 tahun belakangan, China sangat agresif, rajin sekali meluncurkan roket. Sehingga 4 tahun sudah 156 roket yang diluncurkan China. Di balik kesuksesan besar program antariksa China, tidak luput dari jasa seorang tokoh terkenal dan dikenang sepanjang masa sebagai bapak roket antariksa China. Beliau ada Chen Shih-chung. Chen Shih-chung adalah ilmuwan terkemuka. Beliau dilahirkan di Shanghai pada tahun 1111. Beliau mendapatkan beasiswa dan meninggalkan China untuk sekolah di Amerika pada tahun 1935 dan sangat berprestasi, sehingga diutus sebagai tenaga ahli untuk mewawancarai serta menyelidiki teknologi roket V2 Jerman saat itu. Beliau juga di salah satu pendiri JPL yang sekarang bernama NASA. Singkat cerita, ia kemudian dicurigai sebagai mata-mata Cina atau komunis dan akhirnya ditangkap. Karena status sebagai ahli dan orang penting, maka ia pun mendapatkan jaminan sebagai tahanan rumah. Chen Shih-chung semakin yakin memutuskan untuk kembali ke Cina, namun mendapatkan penolakan dari institusi yang ia pimpin, JPL hingga Pentagon. Banyak kalangan akademisi memintanya untuk tinggal dan membantu Amerika, namun ia tetap memutuskan untuk kembali ke Cina. She's in love with him. Very much. Sekretariat Angkatan Laut Amerika, Dan Kimball, segera mengirim surat untuk tidak membiarkan ilmuwan ini pulang ke Cina. Lebih baik ditembak mati daripada melepaskan ia ke Cina. Sebab ia tahu terlalu banyak kemana ia pergi, maka sama dengan 5 divisi militer. Pada akhirnya, Dan Kimball menyesali dan mengatakan, paling terbodoh yang pernah dilakukan negara saya adalah membiarkan orang ini kembali ke Cina. Singkat cerita, akhirnya Cina bersedia menukar tahanan perang sebanyak 11 pilot Amerika yang tertangkap dalam Perang Korea dengan pertukaran Chen Shih-chung. Chen Shih-chung segera bergabung dengan PLA dan segera melakukan tugasnya. Sebelumnya seorang jenderal PLA secara diam-diam pernah ketemu dengan Chen Shih-chung dan bertanya, apakah bangsa Cina bisa membuat rudal? Chen Shih-chung bilang, tentu saja bisa. Orang asing saja bisa.
Masa kita orang Cina tidak bisa? Jenderal itu merasa sangat bahagia dan menyampaikan pesan optimis Shenzhen kepada Mao Zedong. Mao Zedong berupaya untuk membebaskan Shenzhen dan tukar tahanan perang. Dan mengembangkan rudal pertama Cina tidaklah mudah. Saat itu, manufaktur Cina tertinggal dari negara-negara maju. Akhirnya, Chen Shenzhen berpendapat harus meniru roket Soviet R-2, sebab Cina tidak memiliki sarana infrastruktur yang menunjang untuk menghasilkan rudal pertama saat itu. Shenzhen berkata untuk membuat satu mesin roket saja perlu 4.500 bagian spark, yang mana manufaktur Cina saat itu tidak mampu memproduksi maupun menguasai bagian-bagian itu. Apalagi Cina tidak memiliki testing bay, wind tunnel, dan sebagainya. Maka cara paling mudah adalah meniru. Singkat cerita, setelah Cina berhasil menciptakan Dongfeng 1, 2, dan 3 untuk militer mengantarkan warhead nuklir, mereka mengubah dan memodifikasi untuk menciptakan roket Changcheng 1 atau dikenal Long March 1. Untuk sampai ke orbit bumi dengan ketinggian 400 km, perlu 3 stage atau tahapan. Tepatnya 1970, Cina berhasil mengirim satelit pertama mereka, yakni Dongfang Hong, sekaligus menjadi negara kelima yang sukses mengirimkan satelit. Pertama Soviet tahun 1957. Lalu Amerika 1958, Prancis 1965, Jepang 1970, dan Cina 1970. Sekalipun Cina menjadi negara kelima, namun cukup berarti, sebab satelit yang ia kirim adalah satelit yang cukup berat di masa itu. Sebagai informasi, Soviet mengirim satelit pertama seberat 83 kilo, Amerika 14 kilo, Prancis 42 kilo, Jepang 24 kilo, dan Cina 173 kilo. Ini luar biasa, berhasil mengirim satelit pertama lebih berat dari satelit keempat negara, menandakan roket Cina cukup kuat untuk bisa mengangkut payload atau muatan yang mencapai hampir 200 kilo. Hingga hari ini Cina sudah meluncurkan hampir 400 roket untuk jenis Long March saja. Industri peroketan Cina cukup maju, sekalipun belum bisa menyaingi Amerika dan Soviet atau Rusia dalam jumlah peluncuran. Karena kedua negara itu melakukan peluncuran roket yang sangat masif saat terjadi Perang Dingin. Cina ketiga, namun ke depan Cina terus meningkatkan frekuensi peluncuran roket. Apalagi perusahaan-perusahaan startup roket Cina mulai menyelesaikan perakitan dan pembuatan roket, serta perusahaan BUMN lainnya seperti CAS dan CASIC. Sebagai catatan tahun 2022, CAS akan melakukan peluncuran roket dengan target 30 roket setiap tahun. Apabila dikombinasikan dengan peluncuran roket Long March, maka bisa 60 hingga 70 kali peluncuran akan dilakukan sepanjang tahun. Target Cina dan misi antariksa mereka adalah 1 tahun, ratusan kali peluncuran roket. Roket Cina yang aktif saat ini terbagi 3 kategori: Small Lift Launch Vehicle, Medium Lift, dan Heavy Lift. Cina sedang mengembangkan Super Heavy Lift, yakni Long March 9 dan 921. Untuk Long March 9 perlu 8 tahun lagi. Namun untuk tipe 921, 4 tahun lagi akan dilakukan uji coba. Tidak banyak negara yang bisa membuat roket dengan kategori heavy lift. Cuma ada Amerika, Rusia, ESA, dan Cina. Apalagi super heavy lift, sejauh ini cuma ada 2 negara yang bisa membuatnya, yakni Amerika dan Uni Soviet. Amerika sukses besar dalam kategori roket jenis ini, hingga bisa mengantarkan manusia mendarat di bulan dalam misi Apollo. Roket-roket Cina sangat aktif dalam beberapa tahun ini. Masing-masing roket melakukan tugas mengorbitkan sesuai dengan jarak dan beban muatan payload. Untuk kategori small lift,
beban payload atau muatan minimal 100 kilo hingga 700 kilo. Ada Kaizo, Long March 6, dan Long March 11 untuk kategori medium lift dengan beban muatan 1 ton hingga 15 ton. Ada seri Long March 2C, 2D, 2F, Long March 3A, 3BE, dan 3C, Long March 4B, dan C, Long March 7, dan Long March 8. Untuk kategori heavy lift tentunya dengan beban muatan minimal 5 ton untuk orbit jauh bumi dan 25 ton orbit rendah, maka tugas peluncuran akan memakai roket Long March 5. China akan menjadi negara yang sukses besar dalam misi antariksa mereka. Dengan kemampuan roket masa depan, China dipastikan akan mengirim manusia ke bulan sebelum 2030 dan juga akan mengirim manusia ke Mars paling cepat pada tahun 2030. Sebagai informasi tambahan, roket antariksa China paling kuat saat ini ada Long March 5. Ada dua versi, 5 dan 5B. Untuk Long March 5, misi keluar bumi seperti misi ke bulan, ke Mars, dan orbit jauh bumi. Sedangkan versi 5B untuk misi orbit rendah bumi dengan muatan lebih dari 20 ton sekali mengorbit. China juga memiliki line-up roket reusable seperti SpaceX, di mana stage 1 bisa kembali lagi ke bumi alias VTVL, yakni Long March 8, Long March 8R tepatnya untuk versi reusable, di mana stage 1 bisa melakukan recovery kembali, namun perlu 2025 untuk readiness. Roket Long March hingga November 2021 sudah menorehkan rekor statistik 396 kali peluncuran dengan tingkat kegagalan 11 kali, 7 kali kegagalan parsial dengan sukses rate 95,5%. She's in love with him. Very much. Sebagai informasi tambahan, roket antariksa Cina didominasi oleh roket berbahan bakar propellant cair atau liquid. Roket berbahan bakar cair adalah roket generasi baru daripada roket konvensional berbahan bakar solid atau padat. Bahan bakar cair dapat menghasilkan semburan yang lebih kuat, maksimal. Cara mudah untuk dibedakan adalah saat ignite atau menyala, semburan roket sisa pembakaran tidak menghasilkan asap yang berlebihan hingga mengular. Sedangkan untuk roket yang berbahan bakar padat sebaliknya. Keuntungan roket berbahan bakar padat adalah mudah disimpan dan tahan lama. Oleh sebab itu, rudal-rudal militer didominasi memakai propellant padat atau solid. Untuk antariksa ada yang mengkombinasi keduanya. Tatkala booster memakai padat dan lower stick atau upper stick memakai liquid atau cair. Akhirnya sampai sudah kita di penghujung topik sobat. Terima kasih. Salam Albot China.